البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Cikgu tak perlu ini anak kirim nih. Istilahnya anak langsung sekarang forward ke antum nih. Pakai WhatsApp. Karena biasanya paling cuma habis 8 MB aja kalau pakai WhatsApp. Baik, kita masih di muka surat 7 dari Muqaddimah Syekhuna Ar-Rajihi hafizahullahu taala. Betul ya, 7. 6. Oh 10. Sekejap. Ayo yang ke-10 betul. Muka surat ke-10. Baik. Wa mimma yajibu an yu'lam, dan termasuk perkara yang wajib untuk diketahui adalah anna asma Allahi wa sifatihi, harusnya gitu ya, wa sifatihi tauqifiyah, bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah tauqifiyah, tatawaqaf ala dalil, yaitu tergantung pada dalil. Ya, karena ini perkara gaib, kita tidak mengetahui kecuali dengan wahyu dari Allah, maka harus ikut dalil wahyu maksudnya. Tayyib. Qal fala yajuzu lil ibadi ay yahtari'u lahu asma'an wa sifat. Maka tidak boleh para hamba untuk membuat-buat bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat. Fallahu ta'ala sama nafsahu Allah. Allah ta'ala menamakan dirinya itu Allah. Wa lafdzul jalalah Allah alamun ala dzatil ilahiyah. Dan lafdzul jalalah Allah adalah suatu nama, suatu gelaran atau apa istilahnya, alam, nama kepada zat ilahiyah itu sendiri. La yusamma bihi ghairuh, tidak boleh yang selain Allah dinamai dengan nama itu. Ini juga disebutkan ijma' tentang masalah ini oleh Al-Imam Ibnul Qattan Al-Fasi di dalam kitab beliau Al-Iqna'. Masih di awal-awal kitab Al-Iqna' menyebutkan ijma' ulama. Ini termasuk nama khususnya Allah Ta'ala, lafzul jalalah Allah, demikian pula Ar-Rabb, demikian pula Ar-Rahman. Wa kullu ismin mustamilun ala sifah, dan setiap nama itu mencakupi sifat, karena Allah mensifati nama-namanya dengan apa? Al-Husna, nama yang terbaik. Oh, ada tamu. Kamu diangkat. Mudirnya atau siapa dia? Auza'i. Baik, kita lanjutkan dulu. Karena Allah menamakan mensifati nama-namanya dengan apa? Al-Husna, nama-nama yang terbaik, dan tidak mungkin memiliki sifat terbaik kecuali dia itu mengandungi sifat. Wallahu a'raful ma'arif, dan lafdzul jalalah Allah adalah ma'rifah yang paling tinggi, ya, lebih tinggi daripada dhamir. Dan ini juga dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnul Qattan di dalam Al-Iqna' fi Masailil Ijma'. La yusamma bihi ghairullah, selain Allah tidak boleh dinamai dengan nama itu. Kama qulna, seperti yang telah kami katakan. Wa huwa mustamilun ala sifatil uluhiyah, dan lafaz Allah ini mencakupi sifat uluhiyah, bukan dari al-walah seperti kata sebagian sufiyah, artinya adalah membingungkan. Na'udzubillah, itu bukan pujian namanya. Kama anar rahman mustamilun ala sifatir rahmah, sebagaimana ar-rahman itu mencakupi sifat rahmah, sifat rahmah dzatiyah dan wasi'ah. War-rahim kadzalik, nama ar-rahim juga mencakupi sifat rahmah, tapi rahmah yang wasilah liman yasha'u min ibadih, rahmat yang sampai kepada makhluk yang dia kehendaki dari kalangan para hambanya. Wal alim mustamilun ala sifatil ilim, al alim mencakupi sifatul ilim, ya, seluruh nama, baik itu berupa isim fa'il ataupun isim maf'ul, atau terkadang adalah sifat musyabbahah, atau terkadang adalah
yaitu sighat mubalaghah, semuanya mencakupi masdar. Pasti kembalinya kepada masdar, yaitu yang menunjukkan sifat, masdar ilm atau masdar rahmah atau masdar uluhiyah yang menunjukkan sifat. Wal qadir mustamilun ala sifatil qudrah. Qadir mencakupi sifat qudrah, kemampuan. Was-sami mustamilun ala sifatis sama. As-sami mencakupi sifat yaitu apa? Pendengaran. Ini semua bantahan kepada orang-orang Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah punya nama namun tidak punya sifat. Wal basir mustamilun ala sifatil basar. Al basir mencakupi sifat basar. Wa hakadza sairu asma'ihi ta'ala. Dan demikianlah nama-nama Allah Ta'ala yang lainnya, allati yajibul imanu biha, yang mana kita wajib untuk mengimaninya. Fa tu'minu bi annahu alimul ghaibi wasyahadah, maka engkau harus beriman bahwasanya Allah mengetahui perkara yang tidak nampak dan perkara yang nampak, terjemahan yang mudahnya. Wa annahur rahmanu wa annahur rahim, bahwasanya dia adalah ar-rahman yang memiliki sifat rahmah dzatiyah yang luas, dan rahim yang memiliki sifat rahmat yang sampai kepada makhluk yang dia kehendaki. Wa tu'minu bi annallaha huwal malik, dan engkau mengimani bahwasanya Allah itulah raja. Wa annahul quddus, dialah yang maha suci. Assalam, yaitu yang selamat dari segala aib dan kekurangan sekaligus memberikan keselamatan kepada para hamba. Al-mu'min, yaitu yang memberikan keamanan kepada para hamba. Al-muhaimin, yaitu yang maha mengawasi. Al-aziz, mengandung 3 makna izzah, yaitu apa? Kembali kepada makna quwwah, yaitu kuat pada dirinya sendiri. Yang kedua kembali pada makna al-mana', yaitu tidak ada satupun yang mampu membahayakan dirinya. Yang ketiga al-aziz kembali kepada makna al-qahr, yaitu menundukkan yang lain. Tayyib. Al-jabbar mengandungi 2 makna, yaitu yang memaksa siapapun yang selain dia untuk tunduk kepadanya. Dan dari al-jabr, al-jabr dalam artian yaitu menopang seluruh keperluan para hamba. Jadi nama ini al-jabbar mengandungi targhib dan tarhib. Al-mutakabbir, yaitu yang menyombongkan diri dengan segala sifat kesempurnaannya dan hanya dia yang layak melakukan itu. Al-khaliq, yang mencipta segala sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ar-raziq, yang maha memberikan rezeki. Al-mudabbir, yang maha mentadbir, mengatur, mengelola, mengendalikan. Al-muhyi al-mumit, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Walaupun ini mimbabil ikhbar, karena nama Allah al-muhyi al-mumit tidak diketahui di dalam dalil-dalil yang sahih. Ada di dalam riwayat Imam Tirmidzi tentang apa? Sardul asma, ketika menyebutkan nama-nama, namun itu adalah ijtihad dari sebagian rawi. Thayyib, dan sanadnya juga apa? Dhaif. Thayyib. Al-bari, yaitu yang maha membuat. Al-musawwir, yang maha membentuk. Wa anna lahul asmaul husna, wa anna lahul asmaul husna. Kesimpulannya apa? Secara globalnya mengimani bahwasanya dia memiliki nama-nama yang terbaik. Baik. Wa kadzalika 'alaika an tu'mina bi kulli sifatih. Demikian pula engkau harus mengimani setiap sifatnya, seluruh sifatnya. Fatu'mina, kalau ini maktuf ke yang tadi, bi sifatil ulu, maka engkau mengimani tentang sifat ketinggian untuk Allah Ta'ala, baik itu ketinggian zat ataupun ketinggian sifat ataupun ketinggian ghalabah. Kalau ketinggian sifat maksudnya sifatnya sempurna. Kalau ketinggian ghalabah yaitu dia menundukkan yang lain. Karena makna wa antumul a'launa, kalian yang menang. Baik. Jadi ulu memiliki 3 ketinggian. Ketinggian zat ma'ruf. Wa sifatu baik. Wa sifatir ridha, sifat keridhaan. Wal ghadab, kemurkaan. Was sakhat, kemarahan, atau dibalik enggak masalah, sakhat dan ghadab. Wal izzah, izzah kembali ke 3 pembahasan tadi, keperkasaan. Wal azamah, keagungan. Wal kibriya, kebesaran. Ila ghairi dzalika minal asma'i was sifatil lati waradat fil kitabi was sunnah. Dan nama-nama dan sifat-sifat yang selain itu yang datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatakuna, kira-kira fatakuna kah? Ataukah fatakunu maktuf kepada antu'mina? Fatakuna bidzalika qad wahhattallaha fi asma'ihi wa sifatih. Maka dengan itu jadilah engkau telah mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Summa tuwahhidallah, kalau ini maktuf ke yang depan-depan sekali itu bi an ta'taqida. Baik.
Summa tuwahhidallaha fi uluhiyatihi wa ibadatih. Kemudian engkau mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya dan di dalam peribadatan kepadanya. Uluhiyah ini kembali ke sifat Allah. Ibadah itu kembali kepada fi'il para hamba. Bi an tusarrifal ibadata wal quraballati tataqarrabu biha lillahi azza wa jalla wahdah. Dengan cara engkau mengarahkan peribadatan dan usaha-usaha pendekatan diri yang dengan itu engkau mencari kedekatan hanya kepada siapa? Hanya untuk Allah azza wa jalla semata. Fala ta'budu, kalau ma'tuf ke bi antusarrif, antusarrifa, fala ta'buda illallah, maka engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Thayyib. Ka amrillahi, wal qurbatu wal ibadatu hiya, pendekatan diri dan ibadah itu apa? Berupa apa? Al awamiru wan nawahi, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan. Thayyib. Ma'ruf, bagaimana dikatakan Syekhul Islam, inti ibadah adalah apa? Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Intinya itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Allati ja'at fil kitabi was sunnah, yang ada di dalam, yang datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ka amrillahi bis shalah, seperti perintah Allah untuk salat, tidak boleh salat kepada yang lain. Fahadhihi ibadah, maka ini adalah ibadah. Wa amma kaifiyatu tauhidillahi biha, adapun bagaimana tata cara mentauhidkan Allah dengan ibadah tadi, fahuwa alla tusalliya illa lillah, yaitu engkau tidak salat kecuali untuk Allah. Wa kadzalik, demikian pula fa innallaha ta'ala amaraka bizzakah, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan engkau untuk zakat. Fala tuzakki illa lillah, maka engkau jangan berzakat kecuali karena Allah. Wa kadzalikal qaulu fis shaum, demikian pula pembicaraan tentang puasa. La tasum illa lillah, jangan engkau berpuasa kecuali untuk Allah. Thayyib. Wal hajju, berarti wal haji ya, kalau al qaulu fis shaum wal haji. Wal haji fala tahujja illa lillah, demikian pula haji, maka jangan engkau haji kecuali untuk Allah. Wa dzabhi, demikian pula masalah penyembelihan. La tadbah illa lillah, jangan engkau menyembelih kecuali untuk Allah. Wan nazar, demikian pula bernazar. La tanzir illa lillah, jangan engkau bernazar kecuali untuk Allah. Wa du'a fala tad'u illa Allah, maka jangan engkau berdoa kecuali kepada Allah. Wa tawakkuli warraghbati warrahbati wal inabati wa ghairiha minal ibadat, demikian pula ibadah-ibadah yang disebutkan ini dan yang lainnya. Allati yajibu an tusrafa, boleh tusrafa, boleh tusarrafa, tergantung niat kita. Lillahi wahdah, yang wajib untuk ibadah-ibadah tadi itu tidak diarahkan, yang ibadah tadi wajib untuk diarahkan kepada Allah semata, la syarikalah, tiada sekutu untuknya. Wa bidzalika takunu wahhattallaha fi rububiyatih, dan dengan ini jadilah engkau mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih, dalam uluhiyahnya dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Keterkaitan antara rububiyah dan uluhiyah adalah tauhidur rububiyah itu yastalzimu tauhidal uluhiyah. Demikian pula tauhidul asma wa sifat yastalzimu tauhidal uluhiyah. Adapun tauhidul uluhiyah mutadamminun li tauhidai ar-rububiyah wal asma'i was sifat. Baik. Dua tauhid yaitu rububiyah dan asma wa sifat ini membawa konsekuensi mengharuskan adanya tauhidul uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu sendiri dia mengandungi tauhid asma wa sifat dan rububiyah. Baik, makanya yang paling penting walaupun semuanya penting adalah apa? Tauhid uluhiyah. Inilah maslak Quran was sunnah dan maslak para salaf, yaitu tauhid uluhiyah. Karena dengan tauhid uluhiyah berarti yang lain sudah tercakupi itu. Tauhid rububiyah sudah masuk, asma wa sifat juga masuk. Karena tidak mungkin kita menyembah sesuatu dalam keadaan kita nggak yakin dia itu memiliki sifat-sifat rububiyah. Dan tidak mungkin kita menyembah dia sebagaimana mestinya tanpa kita meyakini dia punya nama dan sifat. Berarti apa? Tauhid ahlu sunnah wa jamaah itu sudah mencakupi semua. Sedangkan tauhid orang asy'ariyah atau orang sufiyah hanya satu saja biasanya, yaitu rububiyah saja. Uluhiyah tidak mau. Asma wa sifat ternyata juga apa? Penuh dengan kecacatan. Baik.
Fatakunu mu'minan billah, maka dengan ini jadilah engkau orang yang beriman kepada Allah, iman kepada 4 perkara seperti yang telah disebutkan. Hadza huwa ma'nal imani billah, inilah dia makna keimanan kepada Allah. Hadza nau'ul awal, ini jenis yang pertama. Jenis yang pertama ini al-ilmu billah, pengetahuan tentang Allah, yakni bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alih. Kita mengenal Allah, kita mengetahui Allah dengan apa? Nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Wa nau'us tsani, jenis yang kedua, al-ilmu bidinillah, pengetahuan tentang agama Allah. Sudah tahu Allah harus kita sembah, berarti gimana cara menyembahnya? Ini masuk dalam kita harus mempelajari agama Allah. Wahiyal awamiru wan nawahi, yaitu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan allati syara'aha Allahu fi kitabih, yang disyariatkan oleh Allah di dalam kitabnya, wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, wal ilmu salis, ilmu yang ketiga, al ilmu bil jaza, pengetahuan tentang balasan. Balasan dari melaksanakan perintah, atau sebaliknya balasan dari meninggalkan perintah. Kalau yang pertama pahala, kalau yang kedua adalah dosa. Ya. Dari mananya awal? Jenis yang pertama ini yaitu apa? Jenis ilmu yang pertama, karena beliau di muka surat 10 itu yang paling awal, beliau mengatakan apa? Ilmu ada 3, ilmu tentang Allah, ilmu tentang agama Allah, dan ilmu tentang balasan. Ini ya. Ayo, ini yang diinginkan. Kemudian kata beliau, ai jazaul mu'mininal muwahhidin, yaitu balasan. Tentunya di sini adalah apa? Pahala untuk orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, fil jannah, yang di surga. Wa ma a'addallahu lahum minal karamah, dan kemuliaan yang Allah persiapkan untuk mereka. Fatu'minu, kalau kita tidak maktufkan kemana-mana, berarti apa? Berarti tu'minu biasa, atau jumlah alal jumlah. Fatu'minu bima akhbarallahu bih, maka engkau beriman kepada apa yang Allah kabarkan. Min jazail muwahhidina yaumal qiyamah, berupa pahala untuk orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, misalkan, dan Allah memberikan pahala kepada mereka disebabkan karena kesabaran mereka, surga dan sutra. Surga menunjukkan apa? Kelapangan rumah, ini adalah untuk kebahagiaan jiwa. Yang sutra ini adalah untuk apa? Untuk kelembutan badan. Ini adalah kenikmatan yang terkait dengan fisikal, kata Ibnul Qayyim. Walaupun dua-duanya satu kesatuan, namun kenapa jannah dan harir, apa keterkaitannya? Yaitu apa? Pahala untuk jiwa dan pahala untuk fisikal, anggota badan kita. Baik, jiwa perlu kelapangan setelah selama ini di dunia dipenjarakan syahwatnya itu. Di surga mendapatkan apa? Surga yang sangat lapang. Jiwa pun menjadi apa? Menjadi lapang sekali dan bergembira. Kalau sutra ini keterkaitan dengan fisikal kita. Di dunia kita tidak memperolehi kenikmatan duniawi yang boleh jadi orang kafir bernikmat-nikmat dengannya, berupa sutra kalau laki-laki, dan juga berupa khamar untuk semuanya. Di surga kita mendapatkan kenikmatan fisikal yang melampaui apa yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Ini contoh beriman kepada pahala secara terperinci, bukan secara global. Seperti globalnya orang-orang sebagian kelompok Nasara. Ya, di sana ada surga. Gimana gambaran surga? Entahlah, saya tidak tahu. Atau gambaran surga adalah sekedar kenikmatan rohani aja, jasmaninya tidak dapat apa-apa, segalanya nampak blank putih aja, kosong putih. Nah, ini namanya apa? Mereka jahil. Makanya mereka paling fasik, kata para ulama. Rata-rata orang Nasara zaman sekarang paling fasik, paling rajin maksiat sesuka-sukanya, karena pahala surganya digambarkan oleh para pendetanya tidak seberapa. Baik. Kemudian dikatakan wabil yaumil akhir, beriman kepada mana tadi? Sebentar. Engkau beriman kepada apa yang Allah kabarkan berupa pahala ahli tauhid di surga di hari kiamat, dan beriman yaitu dengan cara engkau beriman kepada hari akhir. Wa ma fihi minal ba's, dan apa saja di dalam hari akhir itu berupa
pembangkitan, yaitu tiupan trompet yang kedua. Wal jazai wal hisab, balasan. Demikian pula pemeriksaan. Wal hasyr, pengumpulan. Wan nasyr, hasyr pengumpulan. Nasyr sebenarnya adalah sama, pengumpulan. Cuma apa, kalau nasyr itu pengumpulan, kalau hasyr itu cenderung pada apa, digiring, dihalau ke tempat mahsyarnya mereka. Wal haud, beriman kepada telaga. Wal mizan, kepada timbangan keadilan. Wasirat, jembatan atau jalan yang di atas neraka itu. Wal jannati wan nar, juga berupa surga dan neraka. Wa ma a'addallahu lil muttaqina minal karamah, dan kemuliaan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa tamattu'i bin nadhari ila wajhihil karim, dan juga beriman kepada yaitu perkara di akhirat, yaitu bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan melihat kepada wajahnya yang mulia. Tayyib. Kenapa? Karena seindah-indahnya makhluk, tetap wajah Rabb kita itu lebih indah lagi, sampai kita boleh jadi lupa dengan kenikmatan di surga. Tayyib. Tidak seperti beberapa agama yang lain, agama Hindu ataupun beberapa agama yang di Jepun meyakini Tuhannya itu boleh jadi apa, dewanya adalah kepalanya kepala musang atau kepala ular atau kepala apa, atau yang di Hindu yang di India itu dewa Ganesha kepalanya gajah, betul-betul buruk. Siapa yang suka? Kawin dengan dia pun nggak suka. Tak layak dipandang lama-lama. Ternyata itu yang mereka sembah. Buruk sekali Tuhannya itu. Tayyib. Wa jazail kafirin. Nah, sekarang kita maktuf kemana ini? Jazaul kafirin berarti ya. Yaitu ayat berapa? Yaitu apa? Al ilmu bil jaza. Jazail mu'minin wa jazail kafirin, berarti memang apa? Majrur. Tayyib. Wa ma a'addahu lahum, balasan untuk orang kafir dan apa yang Allah persiapkan untuk mereka. Walil usah, dan juga untuk pelaku kemaksiatan, pendurhaka. Minan nar wa bi'sal qarar, berupa neraka, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat menetap. Nauzubillah. Qal fahadhihi anwa'ul ilm, maka ini adalah jenis-jenis ilmu. Baik. Qala al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, wal ilmu aqsamu salasun malaha min rabi'in wal haqqu dzu tibyani. Ibnul Qayyim mengatakan ilmu itu ada 3 macam. Aqsa, enggak tahu ini kenapa dia tidak dikasih tanwin. Yang betul tanwin, aqsamun salasun. Baik. Dan yang sebenarnya adalah salah satu, namun ini darurah syi'riyah, tak marbutahnya dihapus. Tidak, yaitu pembagian ini tidak memiliki pembagian yang keempat, dan kebenaran itu memiliki penjelasan. Jangan khawatir, segalanya dijelaskan, tidak perlu kalian bingung, tidak seperti akidah-akidah yang lain. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadzalikal asma'u lirrahmani, yaitu pengetahuan tentang sifat-sifat ilah, sifat Allah, dan perbuatannya. Demikian pula tentang apa? Nama-nama untuk Ar-Rahman. Alam ini harokatnya memang demikian atau ini dari sebagian juru tulisnya? Kenapa bukan al-asma'i? Tayyib. Wal amru wan nahyul ladzi huwa dinuhu. Ini yang kedua, yaitu ilmu tentang apa? Agama, perintah dan larangan. Yang mana inilah agama Allah. Wa jazaohu yaumal ma'adis tsani. Dan balasannya, balasan dari ibadah tadi atau balasan dari cara beragama tadi pada hari pengembalian yang kedua. Pengembalian yang pertama di mana? Wallahu a'lam. Ini perlu disyarah. Ataukah maksudnya ketika mereka dikumpulkan di alam ruh, dikumpulkan di hadapan Allah, untuk nanti hari kiamat dikumpulkan pada kali yang kedua. Hadhihi awsafuhu wa af'aluh. Ini, yaitu berikut ini adalah sifat-sifat Allah dan fi'il-fi'il Allah. Ila qaulihi wa kadzalikal asma'u lirrahmani. Demikian pula nama-nama untuk Ar-Rahman. Hadza huwal ilmul awal. Ini adalah ilmu yang pertama. Ini dohirnya berarti apa? Penjelasan dari Syekhuna Ar-Rajihi. Wal amru wan nahyul ladzi huwa dinuhu. Perintah dan larangan yang mana inilah agama Allah. Hadza huwas tsani. Ini adalah ilmu yang kedua.
Wa jazaohu yaumal ma'adisani, dan balasan dari cara beragama tadi pada hari pengembalian yang kedua. Hadza huwa salis, ini yang ketiga, ilmu tentang balasan. Fahadhihi hiya aqsamul ulum, inilah jenis-jenis ilmu, ai al-ulumus syar'iyyah, ai al-ulumis syar'iyyah, ya ilmu yang disyariatkan. Karena memang pembagian yang lebih globalnya lagi, ada ilmu syar'iyah dan ilmu ghairi syar'iyah. Wa ma ada dzalika fa innahu ulumun dunyawiyah. Adapun yang selain itu maka dia adalah ilmu keduniaan, ka ilmi tib, seperti ilmu kedokteran. Manfaatnya ada, namun ini perkara keduniaan. Baik, wa ilmil falak, ilmu astronomi, masalah gerakan bintang-bintang dan sebagainya. Wa ilmi tabi'ah, ilmi at-tabi'ah, yaitu apa? Ilmu natural, yaitu keadaan alam semesta. Mungkin masalah fotosintesis atau masalah gerakan apa di gerakan air di pembuluh darah dan sebagainya misalkan. Wa ilmi ziraah, ilmu tentang pertanian. Wa ilmi soidalah, ilmu tentang perobatan. Kalau tib itu pengobatannya, tapi kalau soidalah ini tentang pembuatan obatnya. Wa kadzalika sairul ulum, demikian pula ilmu-ilmu yang lain, ka ilmil iradah, seperti pengetahuan tentang keinginan seseorang. Iya kah? Anda salah baca ya. Idarah, yaitu apa? Pengelolaan mungkin apa? Pejabat misalkan. Wa ilmi sibakah, ilmu tentang sibakah, yaitu pencampuran logam ini dengan logam itu nanti jadi apa, ini sibakah. Wa ilmin nijarah, yaitu pertukangan kayu dan sebagainya. Wa ilmil hidadah, ilmu tentang besi, tentang apa, jadi pandai besi dan sebagainya itu. Ila ghairi dzalika minal ulum, dan ilmu-ilmu yang lain. Wa hadhil ulum ad-dunyawiyah, wa hadhil ulumud dunyawiyah, inilah ilmu keduniaan. Hiya fardu kifayah, dia adalah fardu kifayah. Lalu kenapa? Idza ahsanal insanu niyyata fi ta'allumiha, jika orang tersebut memperbagus niat di dalam mempelajarinya, falahu ajrun wa shawab, maka dia mendapatkan pahala dan ganjaran. Wa in qasada dunya biha fala ba's, kalau dia meniatkan dunia dengan belajar ilmu tadi, ini tidak mengapa, ia tidak dosa. Fahiya ulumun dunyawiyah, ini adalah ilmu dunyawiyah. Yata'allamuhal insan hatta yatakassaba wa yata'ayyasha biha, seseorang mempelajarinya sehingga dia memperolehi mata pencaharian, yatakassab, mendapatkan mata pencaharian, mendapatkan apa itu, rezeki lewat itu. Wa yata'ayyasha biha, dan hidup dengan itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam.